warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Koni Jawara, didampingi Bro Harun, Bro Ugi, Bro Hendra, dan Bro Randi. Dalam kesempatan video kali ini, saya bersama narasumber dari Koordinator Wilayah Kabupaten Subang dengan Pak Aris. Gimana Pak Aris, sehat? Kabarnya? Sehat. Alhamdulillah ya. Ya, Semangat terus ya. Semangat dong ya. Ya. Nah, untuk Koordinator Wilayah 1 khususnya di Subang ya. Ya. Nah, ini seperti apa sih tugas daripada Koordinator Wilayah yang ditugaskan di Subang itu, Pak Aris? Ya, Koordinator Wilayah Subang ini yaitu memastikan kesiapan dari kontingen, khususnya cabang olahraga yang akan bertanding di wilayah Subang. Khususnya ada 18 cabang olahraga. Oh, yang akan ditandingkan Ya, di Subang sebagai tuan rumah ya. Tuan rumah. Wah, tentu sangat beda ya kesibukannya nih Ya. dibanding korwil-korwil lain karena Subang sebagai tuan rumah. Ya. Seperti Ya, apa, Pak Aris? dengan tuan rumah Ciamis aja. Tuan rumah Ciamis itu hanya 8 cabang olahraga. Oh, benar. Yang seremonial Iya. opening dengan closingnya itu akan dibuka dilaksanakan di Ciamis. Di Ciamis ya. Padahal cabang olahraga yang Terbanyak dipertandingkan itu di di Subang ya, di Kabupaten Subang ya. Apa aja sih cabang olahraganya, Pak Aris? Cabang olahraganya dari yang pertama akan bertanding yaitu besok itu tanggal 26. 26 Ya, yang 25 tadi siang sudah dilaksanakan Technical meeting ya. bola voli yang diikuti oleh 14 Kabupaten kota. Tadi sudah pengundian, tadi kebetulan ada gangguan dalam Android tidak bisa mengirimkan iya. jadwal pertandingan. Saya juga ada masih kendalanya sih menunggu. di situ ya kendalanya ya. Tapi sudah teratasi sekarang ya. Ya, sudah teratasi. Yang penting panitia saya harapkan mungkin ke Panpel untuk membuat bagan pertandingannya itu segera dipasang di Gor Gotong Royong. Nah, lokasi venue ya. Lokasi venue Betul. cabang olahraga bola voli. Iya. Nah, selain itu juga kita mengecek dari kesiapan atlet dengan dari pertama dia masuk, terus pemberangkatannya, kendaraannya, dan keadaan kesiapan atlet. Yang terpenting itu saat akan berangkat Ke venue. karena pengalaman-pengalaman itu Benar. yang Iya. sering terjadi itu kita kendalanya itu biasanya di saat akan berangkat itu yang tidak diperkirakan macet akan macet. Tapi karena kita kebenaran ya berada di Kabupaten Subang sendiri, kita tahu kondisi jalan di Kabupaten Subang. Tapi kan untuk atlet bola voli Kabupaten Subang penginapannya atau hotelnya nggak jauh dari venue ya? Nggak jauh dari venue. Udah aman lah ya? Udah aman. Aman ya. Kebetulan ini akan melakukan check-in nanti. Kita juga kesiapan atletnya karena banyak faktor untuk kesiapan atlet ini. Dari pertama dia kondisi atlet sendiri, yaitu besok akan bertanding, ya diharapkan pelatih atau ofisialnya bisa mendisiplinkan atlet untuk kondisi siap bertanding. Siap. Nah, di sini fungsi koordinator itu mengecek
memantau memantau sejauh mana kesiapan daripada kontingen atlet Kabupaten Subang, khususnya yang akan bertanding besok itu bola voli. Nah, disitulah fungsi daripada koordinator ya untuk mereview seluruh kondisi kesehatannya. dari mulai hal itu ya. Kondisi kesehatan, kesiapan atlet, kendaraannya ada nggak? Wah, segala macam lah ya. Transportasinya, terus penginapannya, hotelnya, makannya juga termasuk. Jadwal pertandingannya harus tepat, jangan sampai terlambat datang ke venue. Wah, itu luar biasa tugas seorang koordinator ya. Nah, berarti fungsi dan tugas koordinator ini bertanggung jawab kepada ketua kontingen ya. Ketua kontingen bertanggung jawab koordinator wilayah ini harus mengkomunikasikan kalau terjadi hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu harus segera ya melaporkan. Harus melaporkan ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik terkait masalah tadi ya, masalah tempat, kesehatan, atlet, peralatan, perlengkapan, akomodasi, transportasi, itu harus benar-benar dalam keadaan siap ya, nggak boleh ada kekurangan. Bila mana pun ada hal-hal itu terjadi atau ada kekurangan, segera melaporkannya gitu ya. Dan untuk melakukan tindakan-tindakannya. Koordinasi ini kan ada kita dengan cabang olahraga yang akan bertanding itu kita koordinasi dengan manajer, bisa dengan manajer, bisa dengan pelatih, karena tidak benar. Itu atau kita langsung ke officialnya, jadi tidak terpaku terhadap satu komunikasi, tapi kita berkomunikasi. Nah, di samping cabang olahraga bola voli yang besok akan bertanding, nah ini kan sebaran pertandingan-pertandingan yang akan berlaga di Kabupaten Subang ini kan venue-nya berjalan kan, ada yang di Dahana, ada yang di Kalijati kalau nggak salah, tinju sama terbang layang ya. Kalau di Dahana itu football, di Dahana itu football sama apa lagi? Kalau nggak salah hanya football aja. Terus di Lanut Surya Dharma ya. Jadi dari ke wilayah ini barat ya, yaitu terbang layang sama tinju ya. Kita sudah mengecek malah ke Lanut Surya Dharma, ya walaupun kondisi untuk bertanding ini hanya tinggal menghitung hari untuk tinju sama terbang layang. Ya kita mengecek kesiapan atletnya, penginapannya di mana, karena tidak mungkin ini tapi yang difokuskan untuk di Hotel Nalendra itu yaitu venue-venue yang ada di Kabupaten Subang, di kota Subang. Nah, ada venue yang seperti di wilayah di selatan atas, ya, selatan itu ada bridge, ada catur ya, ada gateball. Nah, ini para layang juga ada ya di sana ya? Para layang. Para layang itu ada 2 tempat malah. Di mana aja tuh? Di Santiong sama Bukit Nyomot. Nah, ini kondisi yang seperti ini kita harus mobile, mau ngecek kesiapan atlet juga, kesiapan atletnya, jangan sampai atletnya karena di atas itu kondisinya dingin ya, benar. Untuk menjaga kondisi kesehatannya itu diperhatikan juga oleh Korwil ya. Korwil. Ya, kita mengingatkan karena kita didampingi tim medis itu dengan Dr. Indra. Ya. Jadi kita berkomunikasi untuk mengecek kesehatan atlet juga. Kalau ada atlet-atlet yang tidak sehat segera ditindaklanjuti. Nah, jadi fungsi Korwil ini di samping bekerja sama dengan
tim medis, tim kesehatan, dan tim media. tim media juga. Tim media. Nah, itu juga Ya. bagian daripada koordinasi yang dilakukan oleh Korwil ya, termasuk dengan manajernya cabur, pelatih, atlet, ofisial. Jadi keluhan atlet, ya kita tidak ini menutup kemungkinan ada atlet yang langsung karena mungkin tahu koordinator wilayahnya, ya kita langsung. Tapi kita tetap untuk secara ini kita sampaikan kepada manajer dan pelatih. Betul. Ini berapa orang sih Pak Aris untuk jumlah Korwil yang ditugaskan di Subang? Ini ada 4 orang. Oh, 4 orang ya? 4 orang. Oh, nanti pembagian tugasnya seperti apa Pak Aris? Bagian sebarannya itu Korwil itu? Kalau untuk awal ini kita masih kayak bola voli besok ya? Iya. Masih bisa. Dari tanggal 6 sampai tanggal 4 itu pertandingan bola voli. Nah, tanggal 5 sampai itu dia. 18 November. Ada yang cabur yang berbarengan ya? Ya, ada yang berbarengan. Mungkin di tanggal 13 ada yang pas saat itu banyak yang bersamaan bertanding. Jadi dari 4 orang Korwil ini dibagi-bagi ya? Dibagi-bagi. Habis ya kita mobile. Mau tidak mau kita harus mobile. Ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Oh, ada yang timur ya. Kalau nanti pada saat, karena kenapa cabang olahraga bola voli ini didahulukan, ya karena kondisi dari PBSI provinsinya ini sedang akan ada liga voli. Oh iya, jadi waktunya tidak bentrok ya. Porprov bisa dilaksanakan, liga event nasional juga bisa dilaksanakan, maka dari itu cabang olahraga voli didahulukan. Menurut keterangan dari menurut hemat Pak Aris selaku koordinator Subang nih, tadi kan Pak Aris bercerita tentang bagaimana Pak Aris meninjau, melihat dari cabang-cabang olahraga khususnya yang akan dipertandingkan di Kabupaten Subang, dari mulai voli di Kalijati atau di Lanut Surya Dharma ada tinju, ada terbang layang, misalkan di Dahana ada korbol. Di Cijambe ada judo ya? Nah, ada judo. Di Nalendra ya? Judo sama kuras dan sambo. Oh, di lokasinya di situ ya? Di situ di lapangan Nalendra. Terus yang di jalur selatannya juga. Terus yang di Subang di Gor Gotong Royong. Di Gor Gotong Royong ini ada pertandingan yang setelah poli ini ada event lagi yang untuk dipemankan. Ada pencak silat, ada taekwondo. Nah, dari keseluruhan Anggar juga. Dari keseluruhan tadi, menurut penilaian Pak Aris, udah sejauh mana nih kesiapan-kesiapannya, atau penilaian Pak Aris masih ada kekurangan-kekurangan nggak selama Pak Aris meninjau? Kalau kita berdasarkan hasil tinjauan Korwil, kita sampaikan ke atlet, jangan sampai ada yang akan menurunkan motivasi atlet. Oh, contohnya seperti apa? Jadi contohnya mengenai sarana. Biasanya atlet itu kalau disampaikan sarananya belum siap, ini akan menimbulkan pengaruh secara psikologi ya. Secara psikologi. Jadi kita harus bilang ke atlet, jangan berpikir tentang tempat pertandingan. Mudah-mudahan tempat pertandingan yang tempat venue-nya itu bisa diuji coba dulu sebelum pertandingan. Bener. Nah, kita kan tuan rumah. Bener. Harus sudah siap itu ya tuan rumah itu. Ada kelebihannya, kita bisa mencoba sebelum kondisikan tempat pertandingan itu sebelumnya ya, jauh-jauh hari sebelumnya. Oh, di situ ya? Iya. Nah, justru itu. Maka jangan sampai bila mana ada hal-hal yang terkait dengan kekurangan atau dengan adanya ketidaksiapan misalkan baik di panitia khususnya terhadap ke atlet ya, jangan disampaikan. Yang meminimalisir, kita tidak mendropkan atlet. Iya. Karena ada faktor-faktor lain yang sulit diduga, itu yaitu
psikologinya, mentalnya. Karena hubungan atlet dengan pelatih tidak bagus, ini juga akan berpengaruh. Jadi walau bagaimanapun juga kita harus mengkomunikasikan terhadap pelatih dengan official, harus memberikan motivasi atlet ini harus percaya diri untuk siap bertanding, dan dengan logo Subang Jawara, Subang pasti juara. atlet Subang pasti juara. Nah, artinya fungsi koordinasi Korwil sendiri sampai sejauh itu ya? Iya. Jadi menegur manajernya atau bila kita, mana ada hal-hal ya, misalkan menasehati lah gitu kan, memberi masukan. Memberikan masukan. Jangan sampai kita tidak akan karena kita kekurangan apa, misalnya dari segi makanan kita lihat. Gitu. Oh, dari hal-hal sekecil apapun, detail lah ya. Itu dikontrol sama Korwil ya. Nah, terus diberitahukan bila mana ada terjadi kekurangan, diberitahukan kepada manajernya, manajer caburnya gitu ya. Karena di tiap Korwil itu ada tim dokter, Pak. Termasuk persoalan kesehatannya. Jadi ya. Untuk pemeriksaan kesehatan. Ada yang lengkap lah ya. Medianya juga ya dalam peliputan. Kita memberikan fasilitas untuk kesiapan atlet, Pak. Walau bagaimanapun juga kita hanya memfasilitasi, jangan sampai atlet ini ada yang bilang Pak kurang ini. Nah, jangan sampai terjadi gitu ya. Seperti itu. Luar biasa. Ya, kami sarankan tanggal 4 itu kita udah all out, sarana kesiapan untuk atlet udah siap. Jadi intinya Korwil Kabupaten Subang khususnya dengan kekuatan 4 orang dalam keadaan siap untuk berkoordinasi dengan seluruh elemen dan bertanggung jawab langsung kepada ketua kontingen terkait hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Aris ya. Jadi detail sekali ya melihat aspek-aspek jadwal pertandingan. Terus dari mulai tempat pertandingannya, terus kondisi atlet, kesehatannya, makanannya dan lain sebagainya diperhatikan benar-benar ya. Oke, terima kasih Pak Aris kalau begitu. Semoga seluruh Korwil Kota Subang khususnya ya, dalam keadaan siap, sehat dan prima pada waktunya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Korwil ini sangat bermanfaat dan berfaedah. Fungsi koordinasinya betul-betul dapat terlaksana demi terwujudnya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses administrasi. Terima kasih, Pak Aris. Sama-sama. Terima kasih, Bung Danis. Baik, pemirsa podcast Koni Jawara dimanapun Anda berada, demikian saya bincang-bincang dengan Pak Aris selaku Korwil Kota Subang, di mana Pak Aris memaparkan tugas dan fungsinya sebagai Korwil. Beliau memaparkan dengan detail bagaimana perhatiannya Korwil terhadap kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh cabang olahraga, baik dari segi kesehatan, makanan, tempat tinggal, transport, jadwal pertandingan, venue juga diperhatikan benar-benar. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan hingga berpengaruh kepada atlet itu sendiri. Untuk itu atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juara.